Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semuanya? Kembali lagi dengan kami di podcast Jejak Jelajah Pajak. Untuk podcast Jejak kali ini kita sudah ke episode 2 di tahun 2024. Kawan pajak, pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah baru terkait di bidang perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak. Dan aturan pelaksanaannya juga sudah sesuai di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03 tahun 2023. Nah, sebenarnya ini aturan yang seperti apa sih? Oke, dalam beberapa saat ke depan kita bahas ini dengan narasumber kita pada kesempatan kita kali ini. Perkenalkan, nama narasumber kami ini nama lengkapnya Ibu Prista Mega Lestari, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Apa kabarnya Mbak Prista? Ya, selamat sore Mas. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Mbak Prista, ini kita terima kasih ya sudah di podcast Jejak kita episode kedua kali ini. Nah, ini kita akan membahas tentang tarif pemotongan pajak pasal 21 aturan terbaru. Nah, ini di kawan pajak itu biasanya mereka disebutnya kita namanya tarif efektif rata-rata. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan TER ini bisa nggak jelasin sedikit aja gambaran umumnya untuk TER ini? Ya, baik Mas Tri, terima kasih. Jadi kawan pajak, tarif efektif rata-rata ini yang tadi disebut lebih mudahnya TER gitu ya Mas Tri ya. TER. Itu biasanya kan disingkat TER, merupakan metode baru Mas Tri dalam penghitungan PPh Pasal 21. Seperti yang Mas Tri tadi sudah sebutkan, kan ada peraturan baru nih Mas Tri. Tadi ya, PP 58 tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 2023. Kemudian ada aturan pelaksanaannya yaitu PMK 168 ya tahun 2023 yang mulai diundangkan di 29 Desember 2023. Ya, oke. Dasarnya itu tadi. Oke, dasarnya itu ya, sekilas gambarannya bahwa pemerintah sudah menetapkan aturan terbaru, mengeluarkan untuk perpajakan di tahun 2024 berarti ya? Mulai berlakunya sejak kapan? Berlakunya 1 Januari 2024. Oh, itu mulai awal banget ya, awal tahun 2024. Nah, Mbak Prista mau nanya nih, kenapa sih pemerintah mengeluarkan aturan ini? Apa yang mendasari? Apa aturan yang lama sudah nggak relevan atau seperti apa gitu, Mbak? Ya, seperti kita tahu kan Mas Tri ya, kalau untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang peraturan sebelumnya itu kan cukup panjang gitu ya, cukup rumit. Penghitungannya karena tarifnya ada bervariasi, cara penghitungannya itu cukup bervariasi, sehingga mungkin akan lebih sedikit menyulitkan gitu ya, pemberi kerja dalam untuk menghitung perpajakannya gitu PPh Pasal 21. Nah, makanya dikeluarkan aturan baru tadi yang kita sebut dengan TER gitu ya, lebih mudahnya, karena seperti kita tahu misalnya di aturan yang sebelumnya itu untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap itu saja cukup panjang. Jadi untuk penghitungannya itu dari penghasilan brutonya sebulan berapa, kemudian dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun gitu ya, kemudian dikalikan misalkan dalam 1 tahun berarti dikali 12. Setelah itu masih dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak gitu. Setelah itu baru ditemukan didapat penghasilan kena pajak
untuk menjadi dasar pengenaan pajaknya. Kemudian dikalikan tarif pasal 17. Setelah ketemu PPh pasal 21-nya, belum berhenti lagi di situ. Cara hitungnya yaitu masih harus dibagi 12 bulan lagi Buat untuk mendapatkan muter-muter ya. PPh 21 yang dipotong per bulan itu berapa gitu. Jadi kan cukup memberatkan ya Mas Tri ya. Makanya dibuat aturan ini agar lebih mudah. Oke, jadi itu peraturan ini maksud dan tujuan pemerintah untuk menyederhanakan ya Mbak ya. Betul, Jadi lebih sederhana. dengan aturan dulu yang mungkin agak panjang cara menghitungnya, dengan dikeluarkannya aturan ini berarti menyederhanakan tata cara perhitungannya ya. Seperti itu ya Mbak Prista ya. Memudahkan untuk pemberi kerjanya, kemudian untuk wajib pajaknya yang dipotong juga lebih mudah. Untuk mengetahui berapa sih tiap bulan pajak saya yang dipotong oleh pemberi kerja ini gitu ya. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Pajak juga itu mendapatkan datanya juga lebih mudah untuk validasi perhitungannya. Nah, sehingga diharapkan bisa mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, akuntabel, sehingga nanti kepatuhan perpajakan di kita yang secara sukarela akan meningkat. Seperti baik. itu. Terima kasih. Semoga ya dengan ini kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Nah, TER ini Mbak, TER ini diberlakukan untuk siapa? Apakah karyawan aja atau yang lainnya seperti apa? Gimana Mbak bisa jelasin? Untuk TER ini diberlakukan untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian kalau ada direksi atau komisaris ya, pengawas yang mendapatkan penghasilan tidak teratur juga menggunakan tarif ini, atau pensiunan Mas Tri juga berlaku menggunakan TER ini. Oke, jadi nah selain itu misalnya nih kalau saya yang bukan pegawai tapi menerima penghasilan itu kan pegawai, kita sebutnya apa ya, freelance. Iya, kalau yang freelance itu seperti apa tuh Mbak? Nah, kalau yang bukan pegawai seperti itu tarifnya masih sama seperti sebelumnya, di peraturan sebelumnya. Jadi DPP-nya 50% dikali tarif PPh pasal 17. Tapi ada bedanya Mas Tri. Kalau yang di peraturan yang lalu kawan pajak itu kan ada yang untuk berkesinambungan dan tidak berkesinambungan seperti itu ya. Kalau di peraturan yang baru ini sudah dihilangkan, itu jadi satu tarif tadi. Oke, jadi lebih sederhana juga ya untuk yang bukan para yang bukan pegawai gitu ya, statusnya bukan pegawai yang freelance seperti itu, jadi lebih sederhana cara menghitung. Jadi memang menyederhanakan semuanya. Betul, tujuannya seperti itu. Berarti untuk menyederhanakan semuanya. Jadi nanti mungkin bisa sama seperti withholding tax yang lain ya, Mas Tri, kayak PPh pasal 23, PPh pasal 22, 4 ayat 2. Itu kan penghitungannya cukup mudah ya. Tinggal tarifnya berapa dikali dasar pengenaan pajaknya. Iya, jadi lebih emang tujuannya menyederhanakan gitu ya, dari variasi-variasi yang sebelumnya sangat banyak. Pemerintah memang bermaksud untuk menyederhanakan sistem yang berlaku di masyarakat sehingga nanti lebih memudahkan. Kalau mudah, gampang kan jadinya enak ya, sama-sama enak seperti itu. Kemudian Mbak, untuk TER kan pasti ada tarifnya nih, nggak ujuk-ujuk ada ini. Nah, tarifnya berapa sih Mbak TER itu dan pengaturannya gimana sih? Bolehlah nanti sertai contoh sedikit aja. Ya. Jadi di TER ini Mas ada dua macam ya tarifnya, dikelompokkan menjadi TER harian dan TER bulanan. Untuk TER harian itu nanti dikenakan pada penghasilan harian, biasanya pegawai yang tidak tetap menerima penghasilan harian ya. Oh ya, ini untuk pegawai tidak tetap dulu ya. Betul. Itu biasanya untuk tenaga harian lepas itu ada batasannya kan di TER ini untuk penghasilan yang sampai dengan 0 sampai dengan 2,5 juta. Itu saya masuk lupa. Oke Mbak, kemudian kan namanya TER, tarif efektif rata-rata, itu ada tarifnya nih Mbak. Nah, tarifnya itu berapa Mbak? Nah, untuk besaran tarifnya itu ada dibedakan jadi TER harian dan TER bulanan Mas Tri. Untuk TER harian dikenakan untuk penghasilan sampai dengan 450.000 itu tarifnya masih 0%. Kemudian untuk penghasilan yang di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta per hari itu tarifnya 0,5%. Nah, untuk penghasilan yang lebih dari 2,5 juta per hari itu sudah tidak menggunakan TER lagi, tapi kembali lagi menggunakan tarif pasal 17.
seperti perhitungan tadi yang freelance itu Mas Tri, gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya TER bulanan. TER bulanan ini kita di Indonesia ada dibedakan menjadi 3 tabel. Biasanya disebut TER A, TER B, dan TER C, gitu ya. Klasifikasinya berdasarkan PTKP. Jadi sesuai kondisi pada awal tahun pajak itu PTKP-nya berapa, seperti itu. Misalkan untuk yang tabel TER A itu untuk PTKP 54 juta dan 58.500.000. Jadi kalau untuk PTKP-nya PTKP TK0, kemudian TK1 dan K0. Sedangkan TER B itu untuk PTKP yang 63 juta dan 67.500.000. Jadi untuk yang TK2, TK3, K1, K2. Sedangkan tabel yang terakhir TER C itu hanya untuk yang penghasilannya PTKP-nya 72 juta, yaitu PTKP K3, Mas. Seperti itu. Kemudian di dalam tabel-tabel tersebut range tarifnya mulai dari 0%, jadi ada yang masih 0% juga, itu ya, tarif terendah sampai dengan 34%. Itu nanti tabelnya bisa dilihat di lampiran PP 58 tahun 2023 tadi. Oke, jadi cukup jelas ya kawan pajak ya. Jadi di sini ada 2 tarif TER harian dan tarif TER bulanan. Untuk tarif TER harian ada 2 tarif, antara yaitu 0% atau 0,5%, tergantung nanti berapa penghasilannya. Dan juga untuk TER bulanan itu ada 3 tarif TER A, TER B, dan TER C sesuai dengan jumlah PTKP-nya ya, tanggungan untuk masing-masing pegawai yang dibayarkan. Nah, terus Mbak, untuk kita lanjut ke yang TER bulanan aja nih. Nah, TER bulanan ini ada jenis-jenisnya lagi, pembagian lagi, atau terus cara menghitungnya bagaimana tuh Mbak? Ya, kan di situ nanti ini ya Mas Tri ya, di tiap tabelnya ada tarifnya langsung tadi. Jadi misalkan di TER A yang untuk tadi PTKP 54 juta ya, misalkan TK 0 gitu. Untuk sampai dengan nilai sekian itu ada nanti dikenakan langsung tarif berapa. Seperti itu kan ya. Kemudian sebentar ya. Nah, kalau misalnya ya, Mas Tri, jadi di TER bulanan ini itu nanti ada tabel-tabelnya tadi kan ya. Di situ ada lapisan penghasilannya ini sampai ini sekian berapa, itu nanti tarifnya berapa, seperti itu. Tapi kawan pajak tidak usah khawatir, kan itu sangat banyak nanti ya Mas Tri ya. Itu tidak perlu dihafalkan karena di kita ada aplikasi disediakan di website yaitu kalkulator.pajak.go.id. Jadi bisa nanti simulasi lewat situ Mas Tri. Untuk tarifnya berapa, nanti jika penghasilan segini dipotong berapa, otomatis muncul. Seperti itu. Oke, nah itu untuk terkait dengan penghitungannya. Nah, terkait pelaporan bagi si pemotong ini gimana Mbak? Untuk ini kan namanya potong pajak, kan ada kewajiban lapor, selain bayar kemudian lapor. Nah, untuk kewajiban pelaporan pajaknya bagi pemotong pajak itu gimana Mbak? Jadi pemotong pajak setiap bulan setelah memotong pajak untuk pegawainya itu kan wajib untuk membuat bukti potong. Sekarang sudah ada aplikasinya Mas Tri yang baru di e-Bupot PPh pasal 21. Kalau dulu kan masih pakai ISPT ya. Nah, sekarang sudah pakai e-Bupot PPh pasal 21. Kemudian setelah membuat bukti potong itu ada kewajiban lagi tambahan sesuai dengan Per 2 2024 itu pegawai harus diberikan bukti potongnya walaupun yang bulanan. Jadi setelah dibuat nanti kan ada bukti potong itu, ada bukti potong bulanan. Kemudian kalau yang di akhir tahun seperti biasa ya untuk pegawai tetap kan ada bukti potong tahunan ya, itu atau misalnya saat resign itu kan dibikinkan bukti potong tahunan. Itu wajib diserahkan ke pegawainya. Seperti itu. Oke, jadi dengan adanya aplikasi pelaporan pajak yang baru berarti lebih memudahkan karena dalam sudah satu pintu. Betul. Tidak lagi ada aplikasi tambahan, jadi cukup di aplikasi e-Bupot 21. Iya, dan online sudah online. Oke Mbak, kan ini TER
TER ini tarif pajak baru atau bagaimana, dan untuk tarif pajak yang berlaku sesuai dengan tadi yang Mbak Prista jelasin, kita kan mengajunya pakai Undang-Undang PPh pasal 17, itu jadi nggak berlaku atau seperti gimana tuh Mbak? Iya, bukan seperti itu jadi ya kawan pajak ya. Iya. Jadi dengan adanya aturan TER baru ini sebenarnya tidak ada pembebanan pajak baru. Jadi tetap Oke. seperti yang lama, masih pakai tarif PPh pasal 17 seperti itu ya. Bedanya apa? Bedanya cuma di pemotongan PPh pasal 21 setiap bulannya. Jadi itu, yang Mas beda Tri. itu hanya bulanannya aja ya. Betul. Jadi untuk yang masa Januari sampai dengan November itu jadi berbeda. Kalau dulu kan seperti di awal tadi ya yang sudah saya jelaskan dibagi 12 dan lain-lain itu. Kalau sekarang yang Januari sampai November itu cukup pakai tarif TER ini. Kecuali kalau ada pegawai yang resign seperti itu, jadi perlakuannya sama seperti saat di akhir tahun. Jadi nanti untuk tiap bulannya pakai TER Januari sampai November, kemudian di Desember itu diperhitungkan lagi, dihitung lagi beban pajak selama setahun berapa, menggunakan tarif pasal 17 masih sama, perhitungannya sama, penghasilan bruto dikurangi beban yang lain-lain gitu ya, kemudian dikurangi PTKP dan lain-lain sampai ketemu pajak setahun itu berapa. Kemudian tadi kawan pajak kan sudah dipotong ya Mas Tri ya, Januari sampai November, berarti di masa Desember tadi dihitung berapa sih pajak yang seharusnya kurang dipotong, atau mungkin ada kelebihan bisa jadi juga ya, karena ternyata yang Januari sampai November dipotongnya mungkin lebih tinggi, berarti nanti beban pajak setahunnya itu akan terjadi masih di bawahnya yang sudah dipotong, jadi kelebihan pajak. Untuk pegawai yang resign perlakuannya sama seperti dengan perlakuan pemotongan di bulan terakhir, di masa terakhir. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi periode Januari sampai November itu menggunakan TER untuk simplifikasi. Kemudian di bulan Desember akan dihitung ulang menggunakan tarif umum yang berlaku. Iya, jadi TER ini hanya memang untuk pemudahan dan simplifikasi pemotongan ya Mbak Prista ya. Nah, ini kan di masyarakat nih, di kawan pajak, loh berarti saya kena pajak lagi, pajak baru gitu. Gitu. Seperti itu ya, sejak keluar peraturan karena kan mungkin ya, mereka sebelumnya tidak tahu, terus adanya pemerintah mengeluarkan aturan ini, loh ini ada apa lagi gitu. Ini tuh pajak baru atau bukan ini sih Mbak sebenarnya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, sebenarnya kan bukan pajak baru ya Mas Tri, tidak ada pengaturan baru mengenai tarif pajaknya, sama masih menggunakan tarif pasal 17. Jadi yang ada lapisan tarif itu untuk yang 0 sampai 60 juta 5% dan seterusnya. Cuma bedanya di pemotongan untuk tiap bulannya. Oke, baik. Tidak terasa nih ya Mbak ya, kita udah di akhir percakapan kita, podcast kita. Sebenarnya sudah dibahas semua ya Mas Tri. Sudah dibahas semua. Jadi kesimpulannya nih saya kesimpulkan dulu bahwa TER ini bukan tarif pajak baru. TER ini hanya untuk memudahkan simplifikasi perhitungan dan pelaporan pajaknya untuk setiap bulannya, karena aturan yang lama dirasa itu sulit untuk perhitungannya. Seperti itu ya Mbak Prista ya. Banyak variasi. Karena banyak variasi. Jadi TER ini sekali lagi bukan jenis pajak baru, karena sebelumnya juga kawan pajak yang statusnya karyawan memang sudah dipotong juga ya, sudah dipotong, tapi dengan cara penghitungan yang lama. Di sini ada tarif pajak barunya, seperti itu ya. Jadi dari kami cukup sekian. Terima kasih Mbak Prista atas penjelasannya. Ada pesan yang ingin untuk disampaikan kawan pajak? Ya, mungkin kawan pajak dengan adanya peraturan baru ini kan tadi sudah disebutkan Mas Tri ya, lebih simpel, lebih mudah ya. Jadi diharapkan baik untuk pemberi kerja maupun pegawai yang dipotong kan bisa sama-sama saling cross check gitu ya, pajak yang sebenarnya yang harusnya dibayarkan berapa gitu. Jadi kami berharap ini menjadi suatu jalan gitu untuk bisa mewujudkan untuk kepatuhan sukarela dari wajib pajak semuanya. Karena juga kawan pajak misalkan tadi yang di Desember ada kelebihan, itu bisa dikembalikan lewat pemberi kerja, dan pemberi kerjanya tinggal kompensasi aja gitu Mas Tri. Oke, jelas sekali ya penjelasannya. Terima kasih Mbak Prista atas penjelasan yang disampaikan. Semoga kawan pajak bisa mengikuti penjelasan yang tadi.
Saya Trimulyanto mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.